kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Ananggita dari kelas FB dengan NIM 202101031027. Hari ini saya akan menjelaskan materi Excel tentang payment atau PMT. Excel PMT atau payment merupakan salah satu fungsi keuangan yang gunanya adalah untuk menghitung pembayaran untuk pinjaman berdasarkan pembayaran berkala atau terus-menerus dengan suku bunga tetap. Nah, suku bunga tetap ini kasusnya seperti apa sih? Nah, contohnya adalah misalnya kita pinjam ke suatu bank, misalnya dengan nominal 200 juta. Nah, dari bank tersebut kita akan diberi bunga, misalnya per tahunnya adalah 12%. Jadi untuk per bulannya kita akan mendapatkan bunga tetap sebesar 1%. Nah, untuk menghitung PMT ini sendiri atau payment ini sendiri, kita memerlukan beberapa komponen lainnya. Komponen pertama yaitu rate. Rate ini diperlukan yaitu suku bunga untuk pinjaman. Nah, dengan catatan di sini suku bunganya harus suku bunga tetap dan tidak boleh berubah. Yang kedua ada NPER. NPER ini juga diperlukan. NPER ini merupakan periode pembayaran untuk pinjaman. Dan ketiga ada PV, yaitu total harga saat ini. Yang keempat ada FV, ini opsional, namun untuk PMT dikosongkan karena bunganya tidak berubah. Dan untuk tipe ini ada dua, yaitu angka 0 untuk pembayaran pada akhir periode, dan 1 untuk pembayaran pada awal periode. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Linda meminjam uang sebesar 50 juta dari bank dengan suku bunga tetap 2% per bulan. Hitung angsuran per bulan jika Linda meminjam selama 10 tahun. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu PV atau jumlah pinjamannya, yaitu sebesar 50 juta, sesuai dengan soal. Bunga atau rate 2% per bulan, sudah sesuai dengan soal per bulan. Nah, jangka pinjaman ini ketemu angka 120 bulan dari mana? Nah, di dalam soal adalah selama 10 tahun. Jadi untuk mencari bunganya atau jangka pinjamannya, 10 tahun dikalikan dengan 12 bulan, agar sama antara bunga dan jangka pinjaman ini sama-sama bulan. Nah, yang ditanyakan adalah angsuran per bulan. Caranya bagaimana? Nah, kita masukkan rumus di sini sama dengan PMT. Kita ikuti rumus di bawahnya. Ini ada rate, kita masukkan rate. Dan jangan lupa kita kunci atau bisa pakai F4, langsung kita tekan F4. Nah, akan muncul dolar seperti ini. Lalu selanjutnya NPER, jangka pinjaman 120 bulan, 120-nya masuk. Selanjutnya ada PV atau jumlah pinjaman yang kita pinjam. Nah, selanjutnya ada FV. Nah, seperti yang kita tahu, FV ini 0 ya, karena bunganya dia adalah bunga tetap. Yang terakhir ada tipe. Nah, ini sudah muncul 2, end of the period atau 1 beginning of the period. Kita pakai yang 0 saja karena di soal tidak tertera. Nah, sudah, kita enter. Nah, ini berarti angsuran per bulan untuk pinjaman 50 juta selama 120 bulan dengan bunga 2% per bulan adalah 1.102.405. Nah, ini soal yang pertama adalah per bulan ya. Baik, untuk soal yang kedua adalah seperti ini. Ini adalah angsuran per tahun, juga ada di sini, nanti kita akan coba kerjakan. Nah, soal yang kedua, Anton meminjam uang sebesar 200 juta, besar nih ya, dari bank dengan suku bunga tetap 24% per tahun. Hitung angsuran per bulan jika Anton meminjam selama 25 tahun. Nah, karena kita penasaran nih, pengen tahu angsuran per bulannya dapat berapa, maka jumlah pinjaman PV kita masukkan dulu 200 sesuai dengan soal. Bunga atau rate 24. Nah, karena kita mencarinya per tahun, jadi kita cari di sini dulu 24% per tahun dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya adalah 2%. Lalu ada jangka pinjaman atau NPER. Nah, karena di sini 25 tahun, kita kalikan dengan 12 bulan. Jadinya ketemu 300 bulan. Kita masukkan rumus yang sama dengan yang tadi, PNT, rate-nya 2%, NPER 300 bulan, PV-nya 200 juta, FV 0, tipe 0. Jadi ketemu 4 juta sekian untuk angsuran per bulannya. Dan angsuran per tahun lebih mudah karena sudah tertera di soal. Nah, PV 200 juta, bunga atau rate 24 per tahun, sudah ada di soal, gampang ya, udah ketemu. Dan jangka pinjaman 25 tahun. Nah, ini lebih mudah karena kita nggak perlu ada kali-kalian seperti yang di sini. Dan ini PMT, masukin dulu rumusnya. Rate 24%. Dengan NPER 25. Dan PV-nya 200 juta, ketutupan ini ya.
0 dan 0. Nah, untuk angsuran per bulan ketemu 4 juta sekian, dan angsuran per tahunnya adalah 48,2 sekian. Nah, jika di sini ditemukan perbedaan minus dan seperti ini, kita bisa pakai currency di sini. Kita lanjutkan pakai yang biasa aja. Desimalnya 0, sudah sama. Seperti itu. Untuk materi PMT ini cukup mudah karena masih belum ketemu dengan FI, gitu. Nah, jadi seperti ini. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.